Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro kembali menggelar tablo jalan salib yang diselenggarakan pada Jumat 18 April 2025. Tablo jalan salib ini diadakan kembali setelah absen sejak tahun 2017 akibat pandemi COVID-19. Gelaran acara ini dipelopori oleh Orang Muda Katolik atau OMK dari Paroki Bintaro. Rangkaian acara dimulai pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Berawal dari lapangan parkir GKP Matius Bintaro dan berakhir di kanopi Gereja Santo Matius Penginjil. Prosesi ini menampilkan 14 pemberhentian yang menggambarkan kisah sengsara Yesus Kristus sesuai dengan Injil Lukas 23 ayat 24. Frater Christoforus Ivoni Navianto atau Frater Ivo menyampaikan tablo jalan salib disajikan dalam bentuk pertunjukan drama. Acara ini juga merupakan bentuk ibadah yang mengajak seluruh umat Katolik untuk merenungkan pengorbanan dan juga kasih Kristus melalui penghayatan visual dan peran. Dalam pertunjukan tablo jalan salib ini, OMK Bintaro juga memasukkan unsur-unsur budaya lokal. Sebuah pendekatan dikenal sebagai inkulturasi yang bisa dilihat dari kostum yang dikenakan oleh para pemain, di mana terlihat beberapa sentuhan corak batik dalam pakaian yang dikenakan oleh sejumlah pemain mereka. Menurut Frater Ivo, inkulturasi dalam tablo jalan salib tidak hanya memperkaya pengalaman spiritual saja, tapi juga memperkuat hubungan antara iman dan budaya lokal. Kemudian Frater Ivo juga menjelaskan alasan penderitaan Tuhan Yesus harus dilalui dalam bentuk jalan salib. Ia menerangkan bahwa Yesus menderita tidak sekedar menderita saja. Penderitaan dan wafat Yesus Kristus memiliki makna teologis yang sungguh mendalam. Jalan salib tidaklah hanya sekadar perjalanan badaniah Yesus saja menuju sebuah tempat yang bernama Golgota, tetapi di dalam jalan salib ada sebuah simbol ketaatan total Yesus kepada kehendak Bapanya. Dari penderitaan ini, Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas kepada umat manusia. Ia pun rela menanggung dosa-dosa manusia agar kita bisa memperoleh keselamatan. Jalan salib juga memberikan contoh kepada kita bahwa penderitaan meskipun terkadang berat dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami arti pengorbanan sejati. Untuk itu, maka seluruh umat Katolik diajak agar selalu taat dan setia pada setiap kehendak Allah. Selanjutnya dari kisah tablo jalan salib OMK Matius Bintaro, umat bisa belajar banyak tentang kasih dan juga pengampunan. Kasih Yesus terlihat pada setiap langkahnya. Meskipun ia adalah Tuhan, namun ia mengosongkan diri atau kenosis dan berkenan dihina, disiksa, dan akhirnya ditolak untuk keselamatan umat manusia. Dalam keadaan yang tidak mudah itu, Yesus tetap memilih untuk mengasihi. Bahkan ia rela mengampuni mereka yang sudah menyakitinya. Pengampunannya tercermin dalam kata-katanya di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Antusias umat itu sungguh luar biasa. Dan ini semua setelah hampir 5-7 tahun ya tidak ada tablo, lalu diadakan lagi, sungguh luar biasa antusiasme umat, lalu umat yang banyak yang ikut terharu, dan yang paling penting adalah bisa merasakan bagaimana penderitaan Kristus yang untuk menebus dosa-dosa kita. Itu tablo adalah suatu penggambaran sehingga ide kreasi sebenarnya tidak terbatas. Yang paling penting adalah bagaimana umat dapat merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi kreasi seperti apa tidak ada batasan. Seperti itu. Yang paling penting setelah kita mengikuti tablo ini, tidak terlebih hanya sebuah tontonan semata, tidak hanya sekedar pertunjukan, tetapi ini adalah sarana katekese. Dan satu lagi, tablo yang tadi kita lakukan adalah bukan sebuah pertunjukan, tetapi sebuah doa yang didramatisasi. Jadi doa tidak hanya terbentuk hanya dalam doa yang diam, bisa dalam nyanyian, juga dalam gerakan. Dan semoga tahun depan bila diadakan lagi, saya mengajak kepada seluruh umat, terutama di Matius Bintaro ini, untuk bergabung
tidak hanya yang OMK, mungkin juga nanti ada sesuatu yang lain bisa dikreasikan bersama dengan tim, sangat luar biasa. Bisa juga mengajak yang teman-teman UBK, teman-teman dari yang lain bisa diajak. Jadi ayo bergabung dan jangan berhenti di sini, tetapi terus berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang ingin kalian lihat? Semua pikir! Pikir! Yang minta bantuan sama bapaknya.
Sebenarnya saya pengen awal tuh pengen jadi Barnabas karena dituntut sama teman-teman dan masukku ya. Jadi menurut saya itu panggilan dan kepercayaan dari mereka. Awalnya bukan maunya pengen daftarnya jadi Barnabas, tiba-tiba jadi pilih jadi Yesus. Nah terus kemungkinan untuk menjadi Yesus yang bagus banget tadi berperannya ya Mas, itu keren banget. Itu lo referensinya dari mana aja? Apakah nonton film-film sebelumnya atau gimana? Sebenarnya sebelumnya sih emang udah pernah jadi Yesus. Udah Udah pernah tapi di gereja lain. Nah, lalu Tablo juga ya? kamu juga untuk referensi saya pasti The Passion. Lalu saya mau akan membatin iman kayak orang dosa, terus tanya-tanya kayak lain, sharing-sharing gimana sih. Ada reading khusus nggak, misalnya kayak ngobrol bareng Romo atau Frater, menyiapkan peran sebagai Yesus ini? Kalau untuk yang saat ini enggak, karena waktu juga mepet kemarin, jadi nggak sempet. Baik, selama memerankan tadi ya Mas ya, selama tadi tablo dari awal sampai akhir menjadi Yesus, kita udah kayak deep banget gitu ya. Apa sih Mas yang Mas rasain ketika tadi benar tampil keluar di depan audiens, bukan di depan teman, kalau teman kan berteman, yang di depan audiens? Saya tuh berperan, dulu saya nggak ngerasain apa-apa, tapi saya berdoa kepada Tuhan pakai saya buat jadi alatnya, biar saya ngerasain apa sih rasanya sosok Yesus pada saat zaman itu, sengsara seperti apa, sakit seperti apa.